Halo, di sini gue Idam, dan di video kali ini gue akan membahas suatu hal yang sedang hangat di media-media berita yang terutama banyak banget dibahas di media sosial, ya itu tentang banjir. Pertama di Kompas Siang, Saudara, banjir di Mall Mega Bekasi hingga hari ini masih belum surut. Ya, Puncak Bogor tidak mampu mencegah banjir kiriman. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, G. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, terendam banjir 30 hingga 50 cm pada Kamis malam. Oke, jadi yang teman-teman ketahui tentang banjir ini ya udah familiar lah. Yang mana di Indonesia ini tuh banyak banget yang terjadinya banjir. Ya diantaranya ada banjir rob, banjir bandang, ataupun banjir yang diakibatkan dari hujan deras. Itu udah sering sekali. Dan yang terbaru ini, itu di Bekasi tuh lagi banjir parah bro, sumpah. Dan gue turut berduka juga sih bagi korban-korban yang kebanjiran di Bekasi ya, terutama ya itu emang gue sempat kaget dan juga sempat terharu ya. Aduh, rumah gue kebanjiran gak ya gitu kan. Terpas gue balik, tiba-tiba rumah gue udah nggak di situ kan, hanyut gitu kan nggak ada yang tahu gitu kan. Ya kalau lihat sendiri di media sosial itu ada video tuh yang sofa ke bawah gitu kan, ada kucingnya kan, kasihan banget. Apalagi yang rumahnya sampai tenggelam, yang mobilnya itu tenggelam kan, sampai separah itu gitu banjir di sana tuh. Dan bahkan sampai ada jalan-jalan dan fasilitas umum yang rusak karena banjir itu. Ya sebegitu parah banjir kan yang saat ini terjadi di Bekasi gitu. So, jadi di video kali ini gue nggak akan bahas mengenai teori-teori ataupun hal-hal mengenai materi-materi perkuliahan ataupun sekolah atau akademis, yang mana itu ya gue sendiri juga cukup bosen. Nah, jadi ya nggak afdol aja gitu kalau misalkan kita nggak bahas dari sisi kebumiannya di video kali ini. Dan juga ya gue harapkan dari kalian menonton video ini, jadi kalian tuh ada insight dan juga pengetahuan baru lah mengenai si banjir ini. Gimana sih banjir ini terjadi dan bagaimana penanggulangannya dan apa sebabnya? Kenapa sih banjir ini tuh nggak kelar-kelar gitu, nggak tuntas-tuntas gitu? Dan pemerintah tuh juga capek gitu bisa dibilang kan. Wah ini banjir terus nih nggak kelar-kelar gitu kan. Ya di video kali ini akan kita bahas. So ya oke, seperti biasa sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau misalkan di sini gue juga masih belajar dan apa yang gue sampaikan ini itu jangan ditelan mentah-mentah dan harus kalian searching lagi dan juga kalian validasi lagi dari manakah sumbernya. Dan dalam video kali ini gue akan menyampaikan secara bahasa yang lugas dan jelas supaya penonton-penonton gue sekalian itu nggak bingung dan dapat mencerna apa yang gue omongkan serta topik yang gue bicarakan di sini. Dan gue nggak akan memakai bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa ilmiah segala macam lah, berbelit-belit dan kalian pun juga nggak paham. Dan di video kali ini gue juga menjelaskannya itu secara dasar ataupun hal-hal yang sewajarnya bisa dipahami oleh orang awam gitu. Sorry not to say kalau misalkan di sini tuh bukan bahasnya tentang banjir salah siapa, tapi di sini tuh bahas tentang ilmiahnya guys. Jadi ya silakan di next aja lah kalau misalkan video ini nggak cocok. Tapi bagi kalian yang mungkin kepo, gimana sih nih banjir tuh nggak kelar-kelar dan nggak sudah-sudah. Nah kalian cocok ada di video ini guys. Jadi simak videonya sampai habis. Oke, sebelumnya kita intro dulu. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, sebelumnya gue mau menjelasin tentang adanya konsep hidrologi. Jadi konsep hidrologi ini tuh juga dibahas di ilmu geohidrologi, yang mana itu merupakan cabang dari ilmu geologi ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa sih siklus hidrologi? Jadi singkatnya, siklus hidrologi ini suatu proses yang mana air ini itu mencapai suatu kesetimbangan, atau bisa dibilang air ini tuh proses berdistribusi menyebarnya air dan bagaimana air ini melakukan suatu proses yang berulang sehingga air itu akan tetap terjaga dan juga tetap lestari gitu. Jadi dari si siklus hidrologi ini kita mulai dari proses yang namanya, kan kalau kalian teman ketahui siklus hidrologi itu air ya. Air itu banyak di lautan. Nah, jadi proses hidrologi itu awalnya berawal dari proses penguapan yang ada di laut. Jadi air-air yang di laut ini itu menguap yang diakibatkan dari adanya sinar matahari tadi, ya kan? Nah, sinar mataharinya ini itu akan membantu proses penguapan dari air-air yang di laut sehingga uap-uap air yang naik ke udara itu akan membentuk awan, ya kan? Awan putih itu yang biasanya di langit-langit itu awan, ya kan? Nah, itu awan sebenarnya itu terbuat dari uap-uap air yang berkumpul menjadi
awan itu teman-teman. Nah, awannya itu tadi uap yang tadi gue jelasin dari laut, dari danau dan lain sebagainya lah. Nah, terus setelah proses pembentukan si awan ini terjadi, nanti si awan ini akan tertiup oleh angin dan ke bawah ke daratan. Nah, pas di daratan ini dia akan pergi ke dataran yang lebih tinggi. Kita katakanlah gunung atau pegunungan gitu. Nah, di pegunungan ini si awan ini itu dia akan melalui proses kondensasi ya. Jadi kondensasi ini itu proses di mana awan ini mengalami proses penambahan uap air sehingga nanti si awan ini pas sudah nyampe di atas gunung itu dia jenuh ya, jenuh akan air. Jadi nanti karena adanya gaya gravitasi, si awan ini akan menghasilkan hujan sehingga material-material uap air tadi itu berubah menjadi air yang turun hujan atau kita sebut presipitasi. Nah, setelah presipitasi atau hujan ini terjadi, maka air yang turun ke permukaan itu dia ada yang meresap dan juga ada yang ngalir di permukaan. Nah, air yang meresap. Jadi kalau air yang meresap itu dia meresap ke tanah. Nah, di sini gue bakal ngejelasin ada konsep namanya aquifer tanah. Nah, kan suka ada tuh orang nyari tanah atau ngebor jet pump misalkan. Nah, itu mereka ngebor itu misalkan 100 atau 50 meter. Itu mereka yang nyari yang namanya aquifer air tanah. Katakanlah aquifer ini sebagai pipa alam di mana air-air ini tuh meresap yang dibantu oleh tumbuhan tentunya. Nah, air-air ini meresap ke tanah lalu ditampung oleh namanya aquifer. Nah, jadi aquifer ini tuh penyusunnya itu material-material batuan kayak batuan sedimen, misalnya batu pasir. Jadi si material penyusun aquifer ini itu permeable. Dia bisa menyimpan air makanya. Nah, itu air yang meresap ke tanah. Nanti si aquifer ini juga mengalirkan air-air ini itu meresap ke laut juga nantinya. Lalu, gimana sih air-air yang mengalir di permukaan? Nah, air-air yang mengalir di permukaan itu dia akan turun melalui lereng-lereng gunung gitu kan. Nah, ya kan melalui sungai. Nah, sungai itu kan dia mengalir dari hulu ke hilir yang mana kita ketahui si sungai ini itu dia ngarahnya pasti ke laut, ya kan? Contoh lah, Sungai Ciliwung. Sungai apa lagi? Sungai Opak. Itu pasti ujungnya kalau nggak ke pantai selatan, kalau nggak ke pantai utara, bos. Konsepnya seperti itu. Nah, oke, sampai sini paham kan? Jadi siklus hidrologi ini, itu gimana sih si air ini itu menguap sampai dia balik ke laut lagi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, setelah kalian memahami konsep hidrologi, di dalam konsep itu kita ketahui kan tadi ada sungai ya. Sungai itu sebagai media air buat mengalir. Nah, di sini gua mau ngejelasin soal sungai nih. Sungai yang kita ketahui tadi tuh kayak ada Sungai Opak, Sungai Ciliwung, dan sungai sebagainya dan sungai lainnya lah. Itu sebenarnya sungai ini tuh sama aja fungsinya, yaitu mengalirkan air ya kan. Nah, jadi si sungai ini tuh punya namanya morfologi atau bagian-bagiannya, ya kan. Nah, ada satu hal yang penting teman-teman terkait banjir, namanya adalah floodplain. Nah, si floodplain itu berfungsi sebagai wadah saat terjadinya luapan air sungai secara tiba-tiba saat mungkin hujan deras ataupun ada suplai air dari daerah yang lebih tinggi. Itu bisa terjadi peluapan di sungainya. Nah, nanti si floodplain ini itu akan dibanjiri oleh air-air yang hasil peluapan. Nah, nanti material-material yang ada di sungai itu juga bisa kebawa ke pinggir-pinggir sungainya, ke floodplainnya. Nah, terus material yang bergerak sampai ke batas aliran sungainya itu nanti akan jadi yang namanya tanggul alam. Gitu, teman-teman. Nah, makanya kalau di Jakarta itu kan nggak boleh ya bangun rumah di bantaran kali ya, misalkan kali atau Sungai Ciliwung lah. Ya karena mungkin ya pemerintah itu berdasarkan tadi konsep yang gue jelasin tentang adanya floodplain tadi. Floodplain yang merupakan bagian morfologi dari sungai. Jadi emang hukum alam seperti itu. Jadi nggak bisa lah manusia lu bangun rumah di bantaran kali hanyut bro rumah lu nanti gitu kan. Itu bukan sekedar pemerintah larang apa gimana, tapi emang pada dasarnya ilmunya tuh seperti itu. Gitu kan. Jadi sebelum rumah lu hanyut nih, lu janganlah bangun rumah di pinggir kali gitu. Bukannya itu tanah Tuhan apa bagaimana, ya gue tahu itu tanah Tuhan bro, tapi ya masa ya lo mau mati konyol gara-gara rumah hanyut, kan enggak gitu kan. Itu loh konsepnya. Sekarang itu udah nggak ada yang namanya rumah bantaran kali ya kan, di bantaran kali. Dan gue juga sepengetahuan gue tuh udah jarang kan, semenjak ya itu udah lama banget lah rumah-rumah yang di bantaran kali itu gitu teman-teman. Jadi rumah yang di luar bantaran kali aja itu masih bisa kebanjiran, gimana yang di pinggir kali bener-bener di literally ya di pinggir kalinya gitu bro. Gak habis thinking gue.
Oke, setelah gue jelasin konsep-konsep tadi mengenai sungai, morfologi sungai, dan juga siklus hidrologi yang terjadi. Nah, itu pada konsepnya memang kerja alam tuh seperti itu. Dinamika bumi tuh seperti itu. Nah, tapi ada nggak sih penyebab banjir yang sesungguhnya? Maksudnya ya faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya banjir gitu. Tentu ada, bro. Jadi teman-teman, banjir itu bisa juga disebabkan dari yang namanya perubahan iklim. Yang kita ketahui, iklim itu kan terkait sama cuaca ya. Nah, perubahan iklim ini yang menyebabkan adanya pengaruh perubahan intensitas curah hujan di berbagai macam daerah lah. Jadi kan perubahan iklim itu mempengaruhi suatu intensitas hujan yang mana dahulunya itu hujannya itu stabil, bro. Tapi kalau sekarang itu mencela-mencela ya kita bilang. Ya, maksudnya mencela-mencela itu kagak jelas gitu. Kadang hujan panas, tapi panas tiba-tiba hujan, terus juga kadang hujan itu lu kayak diguyur seember gitu kan. Nah, itu emang salah satunya tanda-tanda perubahan iklim kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih si intensitas ini hujan berubah? Yaitu tadi karena perubahan iklim. Nah kan, perubahan iklim ini itu terjadi karena adanya pemanasan global atau global warming. Jadi gimana sih global warming ini mempengaruhi suatu iklim atau cuaca di bumi ini? Jadi singkatnya teman-teman, global warming itu merupakan istilah yang dipakai suatu peristiwa atau suatu kondisi bumi yang mengalami peningkatan suhu. Ya kan, suhu di sini bukan suhu guru ya, suhu maksudnya suhu ruangan gitu, derajat Celcius gitu. Nah, jadi kalau misalkan si bumi ini itu suhunya naik, itu dikatakan pemanasan global, penaikan secara drastis. Misalkan di mana ya waktu itu ya pernah ada kejadian guys di negara apa gitu. Jadi saking panasnya di negara itu mungkin suhunya itu mencapai 50 derajat. Kalau nggak salah India apa ya. Nah itu fatal banget guys. Jadi mobil jalan nih kan, set. Nah itu ada tracingnya. Jadi bannya itu karetnya luntur gitu kan gara-gara kepanasan. Ya itu karena tadi pemanasan global. Nah ada juga yang cuaca ekstrim kayak di Indonesia tuh pernah kalau nggak salah hujan es batu ya. Gue nggak tahu tuh es batu segede bola pingpong apa kalau nggak salah. Itu kalau kena pala bisa mampus seorang. Nah itu sebahaya itunya perubahan iklim gitu kan. Jadi gimana sih proses si global warming ini mempengaruhi iklim? Nah, yang kita ketahui bahwa si global warming ini itu menyebabkan menyebabkan ya. Jadi ya si global warming ini terjadi karena adanya interaksi gas-gas polutan yang dihasilkan dari kendaraan, dihasilkan dari industri dan macam sebagainya yang biasanya diciptakan dari aktivitas manusia, gitu kan? Nah, jadi si gas-gas kayak metana, gas karbon dioksida itu akan bereaksi di atmosfer. Yang mana kita ketahui si atmosfer bumi ini itu terbentuk dari dulu purba lah, semenjak pembentukan bumi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu mengenai pembentukan bumi ini secara jelas, itu gue udah bahas di video gue yang ini ya. Nah, jadi silakan tonton lah, di situ gue udah jelasin bagaimana sih si bumi ini terbentuk, gimana ada bulan dan gimana si atmosfer ini terbentuk gitu. Nah, jadi setelah si gas-gas yang beracun ini atau polutan ini naik ke atas atmosfer, itu dia akan bereaksi dengan namanya gas lapisan ozon atau O3 ya kita katakan. Nah nanti si O3 ini tuh bisa terurai guys. Jadi terurai, nah menyebabkan lapisan ozon ini tuh menipis. Nah jadi konsepnya si atmosfer ini kan dia menahan ya, istilahnya menahan penetrasi matahari langsung, kayak penetrasi sinar-sinar UV mungkin, ya kan? Supaya si bumi ini nggak memantulkan sepenuhnya gitu. Nggak memantulkan sepenuhnya sinar matahari langsung, karena itu bahaya banget bro. Kalau misalkan di bumi ini tuh nggak ada atmosfer tuh, wah kebakaran cok, gitu kan. Nah, jadi si pemanasan global ini itu sebabnya dari itu tadi, adanya penipisan lapisan ozon, sehingga matahari yang menyinari bumi ini itu secara berangsur-angsur tuh terus meningkat panasnya gitu. Karena itu tadi, karena dia istilahnya nggak ada defense sistemnya gitu, defense system alamiah yang punya oleh bumi. Nah, gue nggak tahu tuh caranya gimana nambel si lapisan ozon kan, ya itu urusan ilmuwan lah sana. Nah, jadi kan setelah bumi ini panas, akibatnya apa? Akibatnya tadi seperti yang kita ketahui dalam konsep hidrologi itu ada namanya evaporasi yang dibantu oleh sinar matahari. Nah nanti si laut ini itu akan kebablasan jadinya evaporasinya, ya kan, overdosis dia sinar mataharinya, sehingga ya air yang terkumpul ini tuh membludak, jadinya hujannya tuh awannya tuh banyak gitu, dan volume airnya juga ya meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya intensitas hujan yang besar tadi yang dapat menyebabkan banjir. Ya, jadi konsepnya seperti itu, antara hubungan dari si pemanasan global, ya kan, sehingga terjadi perubahan iklim, lalu terjadi banjir. Itu teman-teman.
Tadi kan gue udah bahas soal ini ya, faktor yang pemanasan global, lalu ke perubahan iklim. Sekarang ada faktor lain guys, yang menyebabkan itu banjir itu berpeluang terjadi pada suatu daerah. Ada hal yang memicu terjadinya banjir, yaitu kepadatan penduduk, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa kota Jakarta ini itu termasuk kota yang terpadat penduduknya di Indonesia. Nah, maka dari itu kan Jakarta padat nih, otomatis warganya banyak gitu kan. Nah, dari situ warga-warga ini itu kan makan apa kayak gitu kan pasti menghasilkan yang namanya sampah, ya kan. Nah, yang mana kalau misalkan sistem drainasenya buruk, itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin kayak sistem drainase buruk karena ketimbun apa kayak enggak, pasti ada sebabnya. Ya sebabnya apa ya? Karena mungkin adanya warga-warga yang kurang bertanggung jawab terhadap sampah-sampahnya gitu, sehingga ya buang sampah sembarangan, buang sampah sembrono gitu kan, di sungai, di selokan, di kamar, di atap gitu kan. Ya jadi itulah salah satu faktor urbanisasi, kepadatan penduduk. Nah selain itu, selain tadi sampahnya, itu ada juga yang namanya pembangunan ya, maksudnya pembangunan rumah, jadinya daerah resapan ini itu minim. Ya kan, daerah resapan gak ada lagi tuh yang namanya dataran hijau, maksudnya tanah. Jadi udah ketutup tuh sama aspal, sama beton segala macem. Nah, jadi itu nyambungnya ke konsep hidrologi tadi. Apabila nggak ada air yang terserap ke tanah, maka dia akan menggenang di atas permukaan, ya kan? Karena tadi itu harusnya material-material yang kalau dia dapat meloloskan air itu tertutup sama material yang kedap air, bro. Kayak mungkin semen, atau kayak beton, atau kayak aspal. Nah itu merupakan material-material kedap air gitu kan. Nah mau gak mau si air ini ketika hujan nih blast gitu kan, hujan dia bingung tuh mau kemana. Wah gue diem di sini aja lah gitu, air kan gak bisa kemana-mana tuh. Jadi kalau mau nyari selokan pun juga ketutupan sampah gitu kan. Ya udah banjir lah situ. Nah konsepnya kayak gitu teman-teman. Nah makanya kalau misalkan di jalan ataupun di luar negeri itu mereka menggunakan material-material yang poros, ya kan. Jadi mereka bikin aspal tebel, tapi di bawahnya itu ada gorong-gorong tipis lah. Nah, jadi ketika nanti hujan, itu air itu dapat meresap ke aspal yang dapat meloloskan air gitu. Ya, kurang lebih konsepnya kayak gitu teman-teman seharusnya. Oke, jadi selain hal itu, di sini gue mau jelasin juga ada yang namanya penaikan muka air laut sama penurunan muka tanah atau land subsidence. Jadi gimana sih dua hal ini dapat memicu banjir? Nah, kalian kan suka lihat tuh di TikTok, entah di Instagram, entah di mana lah. Kalau di Peak itu, di pantai Peak itu kan di daerah pinggiran pantainya itu kan suka ada perumahan warga ya. Kan ada tembok pembatas sama jalanan sama lautnya. Nah, di sini kondisinya lautnya itu lebih tinggi daripada jalanannya, bro. Jadi kalau tuh tembok jebol udah banjir gitu kan. Nah, itu muka air laut itu udah naik sekarang. Jadi tinggi muka air laut ini itu dari tahun ke tahun tuh makin bertambah. Karena apa? Karena tadi dipengaruhi sama pemanasan global. Ya kan, nyambung lagi ke pemanasan global. Jadi pemanasan global ini itu mengakibatkan adanya pencairan es di kutub utara, kutub selatan. Itu udah ada penelitiannya, bro, tentang hal itu. Nah, jadi karena ada pencairan es tadi itu, si icebergnya itu mencair, maka volume air yang ada di samudra atau di laut itu meningkat. Nah, sehingga nanti ada terjadi peningkatan tinggi muka air laut gitu kan. Nah, konsepnya seperti itu. Terus juga tadi kenapa ada namanya land subsidence? Land subsidence bisa kita katakan penurunan muka tanah. Jadi konsepnya kita kembali lagi ke konsep tadi gue jelasin, aquifer tanah. Yang kita ketahui kalau misalkan si aquifer tanah itu menyimpan air kan. Nah, sedangkan di Jakarta ini itu padat penduduk. Banyak orang yang pakai air, terutama air jet pump gitu kan. Kita nggak bahas PDAM lah karena itu beda kan, air tanah sama air PDAM itu beda. Oke. Nah, jadi saat pemanfaatan si air tanah ini masyarakat ini tuh berlebihan gitu, overdose gitu bisa dibilang lah, sampai si aquifer ini kering, bro. Jadi bener-bener dieksploitasi habis-habisan gitu. Nah, di saat proses eksploitasi habis-habisan ini terjadi, maka si aquifer ini tuh kehilangan yang namanya tekanan porositas. Jadi dia nggak bisa nahan yang namanya beban yang di atasnya dia gitu. Jadi misalkan nih aquifer di bawah sini kan. Nah, di atas ini tuh ada tanah. Jadi si aquifer ini tuh nggak bisa nahan tanah yang di atasnya lagi. Otomatis bangunan-bangunan di atas tuh bisa ambles, bro. Itu yang menyebabkan terjadinya biasanya land subsidence, amblesan atau penurunan muka tanah.
Nah, jadi kan si air ini udah punya tekanan nih, harusnya normalnya itu penuh dengan air, jenuh dengan air, tapi dia kering. Otomatis void atau rongga-rongga yang ada di dalam materialnya itu dia akan terkompaksi. Nah, kompaksi itu maksudnya dia misalkan ini suatu rongga ya. Ini tuh nggak ada air, jadi dia gitu kayak ketekan dari atas, tek gitu kan. Nah, otomatis jadinya yang di atas itu turun gitu kan. Nah, makanya kedua hal ini tuh berkaitan sama yang namanya banjirop gitu kan. Di satu sisi muka air laut itu makin tinggi, di satu sisi juga ada penurunan muka tanah gitu. Jadi combo tuh kan. Kalau banjirop ya udah, ya orang tanahnya juga udah rendah gitu kan, jalanannya lebih rendah daripada air lautnya kan. Ya wajar kalau banjirop gitu. Oke, jadi setelah gue banyak bahas tentang dasar teorinya dan juga faktor-faktor lain penyertanya, jadi apa sih harus yang kita lakukan sebagai masyarakat yang budiman gitu kan, anjay, budiman cek. Jadi ya kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu lah, kayak nggak usah buang sampah sembarangan gitu kan. Kita harus bisa memilah-milah sampah, mana sampah organik dan juga mana sampah anorganik. Ya kita harus, masyarakat sama pemerintah itu harus sinkron gitu. Jangan masyarakatnya udah bener tapi pemerintahnya masih kurang, itu nggak bakal maksimal bro. Begitu juga sebaliknya, kita harus sama-sama ikut andil lah dalam usaha penanganan banjir ini, dalam mitigasi banjir ini gitu. Ya selain itu kita juga harus menyediakan yang namanya lahan-lahan hijau atau lahan-lahan resapan lah. Kalau misalkan memang terpaksa nggak bisa menyediakan lahan-lahan resapan, kita harus berinovasi kayak negara-negara Eropa gitu, membuat aspal atau material-material bangunan yang nggak kedap air gitu, yang poros, namun dia tetap kokoh, tetap kompak gitu. Harusnya seperti itu, dilakukan inovasi ya. Atau ya singkatnya ya seperti Jepang gitu kan, yang mana kita ketahui Jepang ini tuh dia punya gorong-gorong yang super besar bro. Jadi kalau misalkan ada hujan deras tuh, dia ada tuh ngalir ke gorong-gorong yang mengisi gorong-gorong di bawah tanah. Nah, ada satu hal yang unik guys, gue tuh salut sama negara Belanda ya kan, kayak Amsterdam, kota Amsterdam ya kan. Belanda itu kan dia kotanya itu bener-bener di bawah muka air laut ya, tapi mereka itu yang namanya banjir tuh kayak ya nggak kayak Indonesia, nggak sebrutal Indonesia gitu. Nah, jadi seharusnya negara kita tuh mencontoh negara Belanda gitu, yang mungkin ya dulu pernah menjajah kita gitu kan. Harusnya ya belajar dari situ lah, gimana sih ini suatu negara berinovasi, mengembangkan suatu ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah selain itu kita juga harus hemat-hemat menggunakan air tanah, jangan sampai brutal gitu pakai air tanah. Dan ya dibarengi juga sama adanya pengganti lain, kayak sekarang kan ada PDAM tuh. Nah, itu sebenarnya bagus. Jadi PDAM itu tuh kan mengolah air sungai ataupun air yang sekiranya belum cocok buat dipakai konsumsi, diolah menjadi supaya biar bisa dikonsumsi. Itu juga termasuk pengurangan dari penggunaan air tanah. Nah, jadinya si air tanah ini, maksudnya si akuifernya ini, itu dia tetap lestari, tetap ya buat memperkecil adanya peristiwa tadi land subsidence itu. Oke. Nah, selain tadi bahas land subsidence, gimana cara menanganinya, di sini kita juga harus menangani yang namanya sistem drainase. Ya kan, seperti yang gue bilang tadi. Si air ini tuh nggak bisa dicegat bro. Kalau lu cegat ya lu mati gitu. Maksudnya si air ini tuh ya pasti mereka nyari jalan yang lebih rendah. Ya kan, maksudnya nyari dataran lebih rendah. Gak mungkin mereka ya emang bisa menguap sih. Menguap bisa, tapi kan itu hal yang lama ya. Masa berjuta-juta galon air yang tumpah gitu secepat itu menguapnya kan ya nggak mungkin bro. Maksudnya ya sebisa mungkin kita mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Ya, salah satunya tadi itu kita harus membenarkan drainase yang ada di kota-kota besar misalkan, yang mana drainase ini kita keruk misalkan dasarnya itu jangan sampai ada material-material sedimen yang mungkin terendapkan di situ, atau material-material lainnya lah yang dapat jadi membuat dangkal drainasenya itu, sehingga volume yang ditampung si drainase ini itu berkurang. Ya gue salut lah, di bangunan BKT itu cukup dapat menampung air gitu. Ya walaupun ya udah dibikin BKT banjir juga gitu kan. Ya pemikirannya tuh gini, gimana ya ada BKT aja banjir, gimana nggak ada kanal atau BKT itu gitu. Mungkin udah jadi samudra atau danau Jakarta gitu kan.
Oke, jadi segitu aja video gua ya. Apa yang tadi gue sampaikan semoga bisa menjadi insight dan hiburan bagi kita semua. Ya, apa yang gue sampaikan itu juga masih belajar, dan apa yang gue sampaikan itu juga ya jangan ditelan mentah-mentah gitu kan. Dan jangan menangkap satu informasi itu kayak terlalu naif gitu. Kita harus yang namanya mencari literatur yang kompeten gitu, yang bisa divalidasi lah istilahnya. Kita harus menjadi masyarakat yang budiman lagi gitu kan. Nah, gue berharap dari teman-teman sekalian ya mendapat insight baru dan pengetahuan baru kan. Bagi kalian yang tertarik sama konten-konten seperti ini, bisa komen di bawah. Next gue bahas apa lagi ya kan. Dan gue sendiri juga membuka diskusi buat teman-teman viewer gue semua. Dan gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah men-subscribe channel ini. Dan teman-teman yang baru datang, ya silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian itu gak ketinggalan info-info dari gue ya kan. Info-info yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa gitu. Anjay, jauh banget coba mikirnya. Oke, jadi ya sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf apa yang tadi kurang akan gue improve. Dan ya salam dari gue, Idam, salam satu Kompas.